saya mau minta maaf kepada, ini di depan umum ya, saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Agnes bersalah bahwa saya bukan orang yang wise, saya adalah orang yang radikal. Jadi dalam mengatasi sesuatu saya menggunakan cara-cara yang radikal. Teman-teman wartawan yang sudah datang juga terima kasih. Ramenya itu dimulai daripada vonis Agnes Monica yang divonis bersalah oleh Hakim Niaga di Pengadilan Niaga. Dari situlah mulai keluar suara-suara, mulai keluar pendapat-pendapat yang kemarin-kemarin hanya ada di media sosial. Sekarang kita akan dengarkan langsung dari mereka-mereka yang berpendapat, dan semoga minggu depan teman-teman yang juga berpendapat di media sosial juga bisa hadir di sini, karena akan terjadi yang namanya dialog, dialektika dan sebagainya, supaya menjadi diskursus di kalangan masyarakat yang selama ini tidak pernah dibahas soal hak cipta. Maka dari itu saya bisa bilang mungkin dalam memahami undang-undang hak cipta, saya sama Bang Minola mungkin lebih meresapi saya soal memahami undang-undang hak cipta, karena ini memang dibuatnya kan ada asbabun nuzulnya, dibuatnya WAMI KCI itu ada sebab-sebabnya. Nomor satu, ini yang nanti akhirnya relate, 75% yang dibilang oleh Bang Kadri soal asbabun nuzul daripada LMK ini 75% benar, tapi ada yang belum diucapkan, mungkin karena bukan pelaku industri musik tahun 90-an ya. Kalau saya kan pelaku industri musik tahun 90-an, jadi saya paham, dan saya hampir setiap hari bersama Pak Surjoko, pemilik Aquarius itu. Jadi sebenarnya kenapa dibuat WAMI itu, karena ada hak master daripada label yang dieksploitasi oleh mereka-mereka yang tidak bisa dimonetize. Jadi ketika mereka, ini gambaran paling gampang ya, Aquarius merekam lagunya Dewa 19. Lalu bagaimana cara balik modalnya atau cara mendapatkan keuntungan? Yaitu dengan menjual CD atau kaset. Jadi di situ ada, kemarin saya diskusi sama Lox Labor, ternyata dia juga nggak paham, dipikir royalti itu dimulai tahun 2000. Karena dia biasa dari 70-an, 80-an, 90-an bayarnya flat. Jadi kadang-kadang kalau kayak Lox Labor pun memahami undang-undang hak cipta juga bisa salah, karena dia ternyata tidak melakukan industri ini dengan benar, yaitu dengan royalti. Jadi Dewa 19 tahun 1997 itu udah dibayar dengan royalti oleh Aquarius. Bang Kadri tahulah, Pak OO itu nggak pernah mau bayar flat pay, dia selalu royalti. Maka dari itu ketika album Dewa laris 1 juta kopi, 1,8 juta kopi, 2 juta kopi, itu Aquarius mendapatkan keuntungannya. Tapi ternyata masternya Aquarius ini dipakai oleh TV, dipakai oleh restoran, dipakai oleh kafe. Masternya ya, paham ya soal master itu adalah lagu yang di dalamnya ada lagu-lagu itu. Lalu Aquarius merasa dirugikan dong. Ini kan master saya, kok enak sendiri karaoke bisa mempergunakan master untuk mendapatkan keuntungan. Fonogram ya namanya, bener ya?
Fonogram ya, itu fonogram itu. Nah, lalu para label ini membuat persekutuan untuk membuat LMK supaya apa? Supaya mereka bisa memonetize master-master yang di luaran yang nggak bisa dimonetize. Supaya label-label ini mendapatkan keuntungan ekonomi daripada karaoke yang memainkan lagunya Dewa 19, daripada kafe-kafe yang ngeplay lagu-lagunya Padi, juga mall-mall yang ngeplay lagu-lagunya Akris Monica itu juga punya Aquarius. Berapa album itu punya Aquarius. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya LMK. Maka dari itu ada yang disebut dalam undang-undang itu kafe, mall, karaoke, restoran, dan lain-lain itu dalam undang-undang disebut layanan publik. Itu yang disebut, itu yang diatur dalam pasal 23 ayat 5 tadi. Jadi sebenarnya kenapa dalam 10 tahun ini dalam tanda kutip WAMI itu tidak pernah memberikan royalti yang sepantasnya soal konser? Karena konser itu memang nggak ada hubungannya dengan label, nggak ada hubungannya dengan Aquarius. Dewa 19 konser itu nggak ada hubungannya dengan Aquarius. Aquarius tidak pernah merasa dirugikan ketika Dewa 19 konser, karena memang nggak ada hubungannya dengan master yang tadi itu. Udah beda domain sebenarnya. Nah, di selama 10 tahun dalam industri musik ini ada kerancuan dalam undang-undang itu, yaitu pasal 23 itu, yang sesungguhnya konser itu di luar daripada WAMI sesungguhnya. Karena kalau sekarang ini label-label dikumpulin, Pak O, Acin dan lain-lain pasti akan setuju. Karena tujuan asbabul nuzul dibuatnya LMK, WAMI dan lain-lain itu untuk mengkolek master, keuntungan daripada master yang sudah dibuat, yang dimiliki secara eksklusif oleh Aquarius. Jadi saya perlu menambahkan apa yang soal asbabun nuzul yang diucapkan oleh Bang Kadri itu, saya masukkan 25%-nya, bahwa sebenarnya konser ini nggak ada hubungannya dengan LMK. Maka dari itu, ketika, ini pertanyaan ya untuk Bang Kadri dan Bro Ryan, ketika Judika ditawari konser di Surabaya oleh sebuah promotor ya, Judika minta bayaran 1 miliar, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kalau promotornya nggak sanggup ya nggak apa-apa, ya kan? Oke. Saya pertanyaan satu lagi, apakah negara mengatur bisnis antara Judika dan promotor Surabaya tersebut? Enggak ya. Nah, lalu kenapa sekarang teman-teman divisi, ketika pencipta lagu meminta harga 5 juta per lagu misal ya, ke konsernya Agnes misalnya 5 juta, kenapa visi harus menganggap bahwa ini harus diatur negara? Iya kan? Kenapa pencipta lagu yang minta satu lagu 5 juta kok harus negara mengatur? Basisnya apa? Basis argumentasinya apa? Dasar pemikirannya apa? Negara ngatur pencipta lagu ngasih harga kepada promotor atau penyanyi. Itu royalti apa bukan, Mas? Royalti fee. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Kenapa Judika minta 1 miliar kepada promotor boleh dan negara tidak mengatur? Kenapa ketika pencipta lagu minta lagu kepada promotor juga? Tentunya sebenarnya ini yang menjadi kerancuan kan begini. Bukannya penyanyi yang harus bayar, bukan. Semua itu memang promotor yang bayar. Semua itu promotor yang bayar. Penyanyi pun juga promotor yang bayar gitu. Cuman di undang-undang itu memang mengatur perjanjian antara penyanyi dan pencipta lagu. Kenapa promotor tidak disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang?
Dasar pemikirannya boleh disanggah nanti ya. Karena promotor tuh nggak dapat royalti. Yang dapat royalti itu adalah pencipta lagu dan penyanyi. Ketika pencipta lagu membuat lagu, penyanyi menyanyikannya, lalu di-VCD-kan, yang dapat royalti ya mereka ya diatur dalam undang-undang itu yang dapat royalti penyanyi dan pencipta lagu. Pengguna, penyanyi mendapatkan royalti. Itu dasar pemikiran daripada bahwa pengguna itu adalah penyanyi, karena promotor tidak diatur royaltinya di dalam undang-undang. Ngerti ya? Nah, ini PR buat kita. Mungkin bisa dijawab berdua antara Bang Kadri dan Ryan. Kenapa pemerintah harus mengatur harga daripada pencipta lagu, sementara pemerintah tidak mengatur harga judika kepada promotor? Dari aku segitu dulu. Yang saya tuntut itu hak saya mana, gitu kan? Dan saya somasi dua-duanya. Dari dua-duanya itu terjadilah proses pembuktian, ya kan? Proses pembuktian, dan sebelumnya juga saya sudah pribadi personal menyurati Agnes. Dalam hal ini adalah manajemen Agnes itu kakak kandungnya siapa? Steve ya. Nah, dari situ saya mengajukan direct license kan, dan Steve menolak, ya kan? Agnes menolak, ya sudah, no problem. Jadi akhirnya saya menunggu royalti dari LMK, ya kan? Saya ikutin aturan yang berlaku saat ini. Royalti dibayar melalui LMK. Oke, saya tunggu setahun loh ya. Saya tanya LMKN, ada nggak royalti konser saya di situ? Tidak ada. Makanya saya somasi kedua-duanya. Maksudnya kan di sini kalau kita baca undang-undang, setiap orang, bukan penyelenggara yang wajib izin, tapi setiap orang. Nah, setiap orang ini siapa? Akhirnya saya somasi dua-duanya. Pembuktian siapa setiap orang ini, gitu kan? Nah, itu jadi prosesnya panjang, bro. Nggak tiba-tiba saya targetin Agnes, enggak. Jadi ya saya hormati semua penyanyi. Makanya dua-duanya dituntut ya, Dua-duanya saya tuntut. Dan sebelum itu juga saya meminta hak kepada artis lain, Krisdayanti dan lain-lain. Mereka memberikan hak itu, ya kan. Nah, akhirnya proses hukum Agnes ini jadi melalui tahapan-tahapan yang saya lalui, dan saya berusaha untuk tetap di jalur yang benar. Saya ikutin pasal 23 ayat 5. Menurut umumnya yang kebanyakan selama ini dijalankan bahwa tidak perlu izin asal bayar. Itu saya ikuti juga. Saya tanya LMK, bayar nggak? Enggak. Jadi saya mesti gimana dong? Ya saya tanyakan ke somasi, itu kan teguran, bukan kita malak. Teguran, ini ada pelanggaran loh, yuk kita selesaikan lah, istilahnya gitu ya. Ya. Nah, kalau itu direspon oleh Agnes, nggak akan terjadi seperti ini. HWG merespon. Nah, itu berarti saya melihat ada itikat baik dari HWG untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi saya tidak mendapatkan itikat baik atau ini itikat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dari pihak Agnes Mo. Itu aja sih sebenarnya yang proses hukum yang saya lewati itu. Jadi tidak ada tendensi saya benci atau saya target. Saya mengikuti proses hukum dengan benar sesuai aturan yang berlaku, itu aja sampai terjadi hal yang ini. Sebenarnya ini kan gini, sebentar. Kalau saya sebenarnya kan yang diharapkan semua orang ini, saya menuntut penyelenggaranya langsung, ya kan? Itu yang diharapkan semua orang. Agnes tidak dituntut. Tapi kan kita lihat undang-undangnya, setiap orang. Jadi siapa? Kita tidak boleh ibaratnya HWG aja atau HWG penyelenggara saja yang kita tuntut, belum tentu. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Tapi saya mau minta komentar dari para netizen. Kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu namanya apa? Jadi begini, saya mau gayanya udah kayak penjajah. Enggak, sebentar, enggak gini. Enggak gini. Kayak penjajah. Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Jadi Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Berarti Agnes itu tidak mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya kan? Ya, apalagi dibilang we are not friends katanya. Ketika disomasi sama
sama Arif Bias tidak diindahkan. Berarti melanggar sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya mau minta maaf kepada, ini di depan umum ya, saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Tapi saya mau minta komentar dari para netizen, kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu namanya apa? Saya mau minta maaf kepada, ini di depan umum ya, saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Kadri Muhammad Sarjana Hukum, pertanyaan cuma satu aja. Apakah Agnes bersalah atau tidak? Gitu aja. Agnes Monica dan lain-lain tahunya bahwa penyanyi itu ya, nyanyi urusan royalti adalah urusan penyelenggara. Kita tahunya itu ya, bahwa dalam kasus gugatan Agnes Monica, pada saat melihat dari sisi putusan pengadilan, ada wakil dari DJKI ya, si Iqbal menyatakan ada dua hal yang saya ingat, bahwa dalam kasus Agnes Monica menurut pemerintah, wakil pemerintah menjadi saksi ahli yang dibawa oleh Agnes adalah yang membayar penyelenggara ya, bukan siapa namanya, bukan si penyanyi ya. Terakhir dari saya, saya mau komentarin bahwa saya bukan orang yang wise, saya adalah orang yang radikal. Jadi dalam mengatasi sesuatu saya menggunakan cara-cara yang radikal. Beta juga. Nah udah. Salah dulu. Kita sepakat untuk tidak wise. Oke ya, siap ya.